Halo teman-teman, kembali lagi di seri Orange Data Mining. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan clustering pelanggan toko dengan menggunakan metode K-means. Nah, dataset yang akan kita gunakan adalah dataset mall customer. Nah, di dalam dataset ini itu ada informasi tentang pembelian barang yang ada di suatu toko. Nah, tepatnya adalah profil si pembeli. Dia itu usianya berapa, dia itu jenis kelaminnya apa, dia itu pengeluarannya berapa, dia itu pembeliannya berapa. Nah, tujuannya itu apa? Kita pengen tahu nih, dibuat segmentasi si pelanggan ini tuh masuknya kategori pelanggan yang seperti apa. Apakah dia itu tipe orang yang boros, ataukah dia tipe orang yang hemat, atau yang seperti apa. Nah, di sini dengan melakukan clustering kita bisa melakukan segmentasi pelanggan. Nah, metode segmentasi atau clustering yang akan kita gunakan adalah metode K-means. Nah, jadi K-means ini merupakan metode clustering untuk membagi data menjadi cluster-cluster dengan min terdekat. Nah, sesuai dengan namanya bahwa K-means berarti kita ingin mencari sejumlah K cluster, misalnya 3, berarti 3 cluster. Dan itu clusternya terisi atas anggota-anggota yang dekat dengan centroidnya atau dengan titik tengahnya. Nah, prosesnya juga kita akan melakukan uji atau evaluasi seperti biasa. Nah, khusus untuk clustering kita ada metrik baru yaitu silhouette score. Nah, jadi silhouette score ini merupakan metode untuk interpretasi validasi konsistensi cluster dalam data. Nah, jadi tujuannya dari si silhouette score ini kita tuh pengen tahu nih seberapa jauh sih atau seberapa mirip antara data-data yang di dalam suatu cluster dengan cluster yang lain. Nah, jadi kita pengen bandingin misal cluster satu sama cluster 2 seberapa dekat dengan cluster sebelahnya. Dan tujuannya buat kita cek apakah benar data yang ada di dalam cluster yang dia sekarang itu benar-benar masuk ke cluster yang itu, bukan anggota cluster yang lain. Jadi intinya dari si seluruh score ini kita tuh pengen cek apakah si data itu beneran masuk ke dalam cluster itu dan bukan masuk ke cluster yang lain. Nah, kalau dia masuk ke cluster yang lain, dia akan negatif. Sebenarnya di sini ada yang satu nih kecil negatif. Dia artinya kemungkinan seharusnya bukan di cluster C1, tapi ada di cluster yang lain. Nah, kalau misal dia seluas karya tinggi, artinya dia sudah benar masuk ke dalam cluster yang sekarang. Seperti itu. Nah, proses data miningnya karena si cluster ini juga termasuk unsupervised, jadi tetap tidak ada akurasi. Di sini kita akan load dulu datanya, kemudian kita lakukan feature selection, kita lakukan commits, dan kita akan interpretasi si luas score-nya. Kita klik yang file. Nah, di sini teman-teman silahkan download filenya yang ada di deskripsi, yaitu malcustomer.csv. Atau teman-teman bisa silahkan cek di GitHub uh, yang ada di deskripsi juga, silahkan di download filenya. Nah, oh ya, selain di GitHub juga ada di Google Drive, silahkan dicek. Sini kita punya ID pelanggan. Nah, ini tidak perlu kita pakai karena cuma ID. Kemudian kita punya jenis kelamin, kita punya usia, age, pendapatan per tahun, dan juga tingkat spending atau tingkat pengeluaran. Nah, karena customer ID tidak kita pakai, kita bisa pilih yang skip apply. Dan sekarang dia tidak akan kita bawa. Nah, selanjutnya kita akan cari tahu dulu feature selection apa aja nih yang mau kita pakai. Nah, biasanya kan kita pakai rank dan juga correlation untuk melihat uh, fitur apa yang kemungkinan punya korelasi. Nah, tapi di sini kita akan menggunakan scatter plot untuk melihat korelasinya. Maaf, bukan korelasi tapi hubungannya. Contoh, kalau misalnya kita lihat antara usia dan juga tingkat pengeluaran. Di sini kita nggak bisa lihat bahwa adanya cluster ya, bahwa ya ini hanya terlihat terpencar aja. Coba kalau misalnya usia dengan pendapatan per tahun, ini juga nggak kelihatan ada cluster atau ada grup-grup, semuanya tidak terpencar. Tetapi saat kita pilih antara pendapatan per tahun dan juga tingkat pengeluaran, ini mungkin kita bisa lihat ada beberapa cluster. Di
Contoh di sini ada klaster pertama, di sini ada klaster kedua, ini ada klaster lagi, ini ada klaster lagi, ini juga ada klaster. Artinya ada 5 klaster di sini. Nah, kenapa hanya dengan melihat aja kita bisa menentukan berapa klasternya? Ya, ini mungkin cara yang nggak bagus juga untuk menentukan klaster karena tadi kita nggak punya dasar. Kenapa kita bisa bilang 5? Gimana kalau misalnya cuma ada 2 atau ada 3? Tetapi secara visual ini kita bisa tahu setidaknya bahwa kemungkinan ada klaster. Berapa jumlahnya? Oke, kita bisa tebak misalnya ada 5. Nah, untuk mengkonfirmasi tebakan kita ini, kita lakukan nanti di akhir adalah silhouette score. Jadi dari sini kita bisa tahu, oh, bahwa hubungan ini antara spending score dan juga annual income. Kira-kira ada 5 klaster. Coba, apakah benar ada 5? Makanya sekarang kita tambahkan yang baru di bagian unsupervised, kita klik yang come. Nah, di sini kita tarik datanya. Dan di hasil kawin kita tarik lagi ke scatter plot. Nah, di sini di bagian color kita bisa kasih cluster. Wah, seperti ini hasilnya. Nah, kenapa jadi seperti ini? Kenapa clusternya bisa jadi terpisah-pisah kayak ini? Kita perlu lihat juga nih di bagian comments. Di sini jangan lupa kita kan mengambil nih inputnya. Berarti dia akan pakai keempat-empatnya. Sedangkan yang kita mau hanya 2. Nah, di sini kita bisa pakai kolom, select column untuk memilih kolomnya, atau bisa langsung kita hapus aja. Jadi di sini kita ganti jadi skip, dan edge juga jadi skip. Nah, sekarang kita akan dibawa. Jadi nggak perlu kita pakai select column. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh informasinya, kita bisa pakai select column. Jadi biar yang informasinya di atribut yang itu masih bisa dibawa. Tapi karena di sini kita hanya pakai yang 2 aja, jadi itu bisa langsung di skip tanpa perlu pakai select column. Nah, kalau sekarang kita lihat, sekarang sudah berubah nih, bahwa ternyata benar dari yang tadi itu ternyata dia bisa dibagi jadi 5. Nah, sebenarnya bisa kita ganti juga berapa-berapanya. Contoh, saya mau ganti jadi 4 cluster, jadi 3 cluster, atau jadi 2 cluster, atau hanya berapa bisa tambah jadi 6, jadi 7. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih seberapa banyak yang benar, yang bagus. Nah, contoh di angka 3 cluster. Kita akan tambahkan silhouette score. Silhouette score. Silhouette plot, kita tarik, rekamin. Nah, kalau kita lihat di sini, dengan jumlah cluster sebanyak 3, silhouette score-nya juga ternyata rata-rata bagus. Dia nggak ada yang negatif. Nah, tapi di sini juga bisa kita lihat bahwa masih ada kemungkinan bahwa ini tuh masih bisa kita pisah klasternya. Dan coba kita tambahin. Oh, ternyata kalau bisa kita tambahin, ini juga masih pada positif nih. Dan juga di sini ada klaster satu yang dia masih banyak. Bisa gak ya kalau kira-kira klaster yang ini tuh masih bisa kita pisah? Bisa lah, kita pilih jadi 5 klaster. Wah, ternyata jadi 5, semuanya juga rata-rata masih bagus. Dan yang hijau ini kenapa masih tetap banyak? Karena dia memang lebih padat di tengah-tengah. Coba kita tambahin lagi. Oh, ini juga ternyata masih bagus nih. Karena dia masih bisa dipisah lagi. Nah, tapi kalau kita lihat secara visual, di sini kan ternyata sebenarnya dekat-dekat aja ya. Jadi mungkin menurut kita bagi jadi 5 aja karena yang ini tuh kita anggap satu klaster aja. Jadi kita pilihnya bisa 5. Nah, dari 5 klaster ini bisa kita konfirmasi bahwa dia punya persebaran data di dalam klaster yang bagus karena dari silhouette plot juga banyak yang positif, dan dari secara visual di scatter plot juga bisa kita lihat bahwa ternyata dijadiin 5 cluster itu juga cukup bagus. Nah, jadi inilah untuk hasil clusternya. Jadi bagaimana cara menginterpretasinya? Apa artinya?
bahwa di sini kita bisa lihat di bagian ini adalah orang-orang yang dia itu pengeluarannya sedikit dan penghasilannya juga sedikit. Jadi ini yang berhemat. Sedangkan kalau yang di sini itu adalah orang yang gajinya gede dan juga suka belanja. Dan yang di tengah-tengah ini yang mungkin yang orang rata-rata pengeluarannya sekitar 40 60 dan pemasukannya antara 40 80. Nah, jadi ini tipe-tipe yang biasa-biasa aja. Nah, kalau yang merah ini berarti dia sering jajan, tapi penghasilannya kecil. Sedangkan kalau yang ini pengeluarannya kecil, tapi penghasilannya besar. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi bahwa ada 5 jenis orang yang masuk ke dalam toko ini yang suka belanja. Ada yang orangnya hemat, ada yang orangnya boros, ada yang orangnya jarang jajan, ada yang orangnya suka jajan tapi penghasilannya kecil, ada yang biasa-biasa aja. Nah, jadi di sini adalah penerapan Kak Min untuk melakukan clustering. Mungkin cukup sekian untuk episode kali ini. Di episode selanjutnya kita akan masih bahas lagi tentang teknik-teknik yang baru lagi. Terima kasih.